Kitab Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai ayat yang ke-32. Akan saya bacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan, jeritan terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak dan sungguh sangat berat dosanya. Baiklah aku turun dan melihat apakah mereka benar-benar telah berperilaku seperti jeritan yang sampai kepadaku. Jika tidak, aku akan mengetahuinya. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin engkau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil? Tuhan berfirman, jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka. Abraham menjawab, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Bagaimana kalau berkurang 5 orang dari 50 orang benar itu? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika aku menemukan 45 di sana. Abraham melanjutkan lagi perkataannya kepadanya. Bagaimana kalau 40 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian demi yang 40 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi. Bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana. Abraham berkata, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau 20 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata lagi sekali ini saja. Bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu. Ya, yang dikatakan berbahagia ya setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, mendengar, bahkan melakukan firman itu dalam hidup hari demi hari. Selamat siang, Ibu. Udah lama nih ya saya nggak kesini ya. Sehat? Puji Tuhan ya. Hari ini temanya cukup menarik ya, karena kita mungkin bisa baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Berani berdoa yang benar. Nah, kalau temanya itu berani berdoa yang benar, pertanyaannya cuma satu. Berarti selama ini doa kita nggak benar ya? Ayo. Kalau temanya berani berdoa yang benar, berarti selama ini doa kita nggak benar dong. Doa kita benar nggak selama ini menurut ibu-ibu sendiri? Bener. Bener ya? Iya, kalau nggak bener emang nggak mungkin dijawab ya. Ya, oke. Nah, memang kalau kita mencermati ya tadi ya di dalam kata pembuka, dalam pengantar-pengantar, memang kalau kali orang Kristen memahami doa akhirnya sebagai sesuatu yang transaksional. Misalnya kayak di pasar ya, kita mau butuh apa, kita beli apa, kita ngomong, lalu kemudian ada transaksi. Tuhan saya mau ini, tolong kabulin. Lalu ketika ternyata permohonan kita, doa kita seolah tidak terjawab, apa yang terjadi? Kita akhirnya menjadi kecewa sama Tuhan. Ini yang sebenarnya sikap doa yang tidak benar, ya. Kenapa? Karena pada dasarnya doa itu bukan cara kita transaksi sama Tuhan. Doa itu bukan cara kita minta-minta. Tanda kutip minta-minta sama Tuhan. Bukan, Ibu ya. Jadi berdoa itu adalah sebuah sikap iman. Berdoa itu adalah sebuah sikap iman, ya, sikap spiritual,
cara kita membangun relasi dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya ya, tiap kita berdoa sama Tuhan, kita isinya cuma minta-minta, kira-kira dikabulin nggak sama Tuhan? Ayo, dikabulin nggak? Tiap doa, Tuhan saya mau minta ini, Tuhan saya mau minta ini, Tuhan saya mau minta ini. Jadi cuma minta, dan minta. Akan ada habisnya nggak begini? Nggak ada. Manusia itu nggak akan pernah puas. Dikasih satu, minta dua. Dikasih jantung, minta hati. Iya. Habis dikasih hati, minta apa lagi? Minta ampela, semuanya sekalian diborong ya. Itulah sifat dasar manusia. Serakah. Maka dalam sikap doa, kita tidak bisa mengharapkan doa itu seperti sebuah transaksi. Ya. Nah, tapi menariknya bacaan kita justru menunjukkan seolah-olah nih orang yang lagi transaksi, lagi dagang. Ya, kita mencermati. Ini seolah-olah ya, kita lihat dulu. Kan diceritakan bahwa dalam perjalanan Abraham dan Sarah ya, setelah Abraham itu diberikan janji oleh Tuhan bahwa dia akan memiliki keturunan, lalu kemudian dia melakukan sebuah perjalanan. Nah, di dalam perjalanan itu dia menjumpai satu tempat yang disebut dengan Sodom dan Gomora. Ya, nah Sodom dan Gomora ini memang kalau diceritakan, kalau kita lihat dalam teks kita, itu kota yang penuh dengan kelaliman, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sana terjadi banyak hal yang sebenarnya sudah dilarang oleh Tuhan, tetapi tidak digubris atau tidak diindahkan oleh kota ini. Sehingga kota ini tidak lagi mengenal apa yang disebut dengan kebenaran. Nah, di tengah situasi yang begini, banyak orang yang akhirnya berseru sama Tuhan. Tuhan, ini gimana sih? Ini ada kota yang, kelewat blinger gitu ya. Udah nggak bener nih kehidupannya nih. Lalu Tuhan mendengarkan. Ada satu kota yang rasanya perlu aku datangi gitu ya. Kalau kita lihat di ayat 20 tadi ya, Tuhan sendiri yang hendak untuk datang ke Sodom dan Gomora untuk melihat, mengecek bener nggak nih kata orang-orang bahwa Sodom dan Gomora itu telah banyak berbuat dosa dan sangat berat, sungguh sangat berat dosanya. Ya, nah kemudian setelah didatangi, ya sebelum didatangi kan dia lagi ngobrol sama Abraham nih, lagi berjumpa dengan Abraham, lalu kemudian Abraham mengatakan gitu ya, Tuhan kalau misalnya ada 50 orang bener aja, 50 orang benar dari satu kota ya, kan kita bayangin satu kota 50 orang benar kan sebenarnya nggak banyak, cuma sedikit gitu ya. 50 orang benar aja, kira-kira Tuhan bakal kasih penghukuman nggak? Jawaban Tuhan apa? Enggak. Kalau ada 50 orang benar, nggak akan dihukum. Terus Abraham nanya lagi, kalau dikurangin 5 deh, 50 kurangin 5 berapa Ibu? 45. Kalau 45 orang benar di sana, Tuhan bakal mengampuni nggak? Ya Tuhan bakal kasih penghukuman atau akan mengampuni? Apa jawaban Tuhan? Ya, kalau ada 45 orang benar, Tuhan nggak akan hukum. Lanjut terus sampai akhirnya, berapa angka terakhirnya? Tahun nawarnya? 10. Jadi dari 50 diskonnya berapa? Dari 50 diskonnya? Banyak ya, lebih dari 50% tuh diskonnya tuh. Ya kalau ibu-ibu belanja diskon lebih 50% mah seneng. Yang penjualnya yang kerugi. Ya dari 50 orang jadi 10 orang. Seperlimanya dari apa yang tadinya ditentukan, apa yang tadinya diminta oleh Abraham. Nah, kalau kita melihat secara sekilas, memang seolah Abraham sama Tuhan ini lagi tawar-menawar. Kayak di pasar ya. Udahlah, 20 dapat 2. Kalau enggak, ditinggal pergi ya. Terus balik lagi, dipanggil. Boleh deh. Ya sama. Saya juga pernah punya pengalaman. Saya tuh belajar banyak tuh justru dari ibu-ibu kalau belanja. Ya, belajarnya apa? Belajar nawar. Apalagi kalau harganya, kok kayaknya mahal banget ya. Perasaan kemarin nggak segini. Ditawar, nggak setuju pedagangnya. Kita tinggal, ntar dipanggil. Yaudah deh, nggak apa-apa. Nah, itu trik yang saya pelajari ya. Nah, tapi ternyata kalau kita mencermati lagi apa yang dilakukan oleh Abraham dan apa yang terjadi dalam proses percakapannya, proses perjumpaannya dengan Tuhan, justru tidak menunjukkan sebuah hal yang sifatnya transaksional, Bapak Ibu. Ini bukan lagi tawar-menawar harga, ya.
Tetapi apa? Tetapi Abraham, ya, dengan keberanian, bukan kesombongan, dengan keberanian, tapi juga dengan kerendahan hati, justru berharap, menaruh pengharapan, mengingat pengharapan pada janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Bahwa kalau orang benar itu tidak akan binasa. Inilah yang membuat Abraham berani menyampaikan hal yang kita baca dalam teks kita. Jadi bukan proses tawar-menawar, tetapi Abraham sedang menyampaikan apa yang menjadi justru pengharapannya. Ya. Nah, inilah sikap iman yang seharusnya kita miliki. Bahwa Abraham sekalipun dia tahu bahwa dia itu orang yang terbatas. Bahkan kalau kita baca ya di ayat 27 misalnya, Abraham menyebutkan walaupun aku ini debu dan abu. Ya, atau misalnya dalam kalimat-kalimat berikutnya kita bisa baca bahwa Abraham mengatakan Tuhan jangan marah. Ini dengan keberanian aku mengatakan Tuhan jangan marah, ya, jangan murka. Itu ada beberapa kali kita temukan dalam teks kita. Artinya apa, Bob? Bahwa di dalam sebuah percakapan kita dengan Tuhan, kita bisa menyampaikan apa saja, tetapi harus diiringi dengan kerendahan hati. Kerendahan hati untuk apa? Untuk tetap taat sama kehendaknya Tuhan. Jadi jangan kita yang atur Tuhan, tapi Tuhan yang atur kita. Ini beda. Kalau kita yang atur Tuhan, semua maunya kita lah. Tuhan saya mau sehat terus, Tuhan saya nggak mau sakit, Tuhan saya mau kaya, Tuhan saya mau keluarga saya baik-baik aja. Itu kita yang mau. Lalu kalau dibalik, berarti Tuhan mau kita hidupnya nggak enak dong? Enggak. Tuhan maunya kita bertumbuh. Saya percaya bahwa kalau kita nggak pernah menemui tantangan, Ibu, kita nggak akan pernah bertumbuh kok. Benar nggak? Contohnya, dulu kalau ada yang pernah belajar naik sepeda, siapa yang pernah belajar naik sepeda? Siapa? 1, 2, 3. Ya, 4 ya. Ini gini, angkat tangan. Oh ya. Belajar naik sepeda. Belajar naik sepeda itu awalnya gimana? Jatuh, lecet-lecet ya. Sampai mungkin nabrak pohon tetangga. Sampai hancur segala macam ya. Tapi dari momen-momen kita jatuh itu, kita belajar nggak akhirnya? Belajar lebih seimbang dalam bersepeda. Belajar untuk misalnya ngerem. Karena kan biasanya kalau orang belajar bersepeda nggak bisa ngerem. Dan belajar banyak hal lainnya. Itu sama dengan pengalaman hidup kita. Bahwa sekalipun banyak hal buruk terjadi, ya itu sebenarnya bukan maunya Tuhan kok untuk mencelakakan kita. Ataupun kebalikannya. Kalau kita banyak berharap hal-hal yang baik, ya belum tentu itu jadi maunya Tuhan. Jangan mengatur Tuhan. Nah ini yang membedakan antara sikap doa yang benar dan tidak. Sikap doa yang benar yang pertama adalah bahwa kita menyadari bahwa kita tuh bukan siapa-siapa. Bahwa kita hanya manusia biasa yang nggak bisa ngatur maunya Tuhan. Di situ disebutkan nggak? Bahwa, Tuhan jangan dihukum dong. Ya kalau kita bicara soal teks tadi ya, Abraham ya. Kan Abraham bisa aja ngomong, Tuhan nggak usah dihukum dong. Udah diampunin aja sih gitu. Kan bisa. Nggak perlu ada tawar-menawar dari 50 sampai 10. Tapi enggak. Karena apa? Abraham tahu bahwa kehendak Tuhan itu tetap mutlak. Nggak bisa diganggu, gugat. Nggak bisa diatur-atur. Inilah pemahaman dalam sikap doa yang benar. Bahwa kita nggak bisa ngatur Tuhan. Tapi kita harus percaya setiap Tuhan yang atur, hidup kita akan baik-baik saja. Sekalipun keadaannya enggak baik-baik saja. Ini sikap doa yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, Ibu ya, dalam sikap doa kita yang benar, ya, tentu kita memahami nih teks ini ya. Abraham kok kayaknya berani banget ya ngomong sama Tuhan ya. Jor-joran aja gitu, Tuhan 50 turunin 45 dah. 45 turunin 40 dah. 40 turunin 30, 30 turunin 20. 20 turunin 10. Kira-kira kalau Abraham dengan Tuhan itu nggak punya kedekatan, berani nggak ngomong begini? Berani nggak Abraham minta supaya Tuhan memberikan pengampunan itu?
Nggak berani. Tapi karena karena Abraham itu begitu dekat dengan Tuhan, maka dia berani mengatakan pengharapannya. Nah, inilah sikap doa yang benar yang kedua. Bahwa dalam doa itu harusnya kita punya kedekatan sama Tuhan. Jangan justru kita berdoa ya tiap hari cuma rutin. Pagi bangun, itu pun kalau ingat. Makan, kalau ingat, kalau nggak lapar, kalau nggak buru-buru. Pergi, kalau nggak mepet waktunya. Malam, kalau udah nggak ngantuk, atau kalau nggak ada kegiatan. Itu kan doa-doa yang rutin, ya. Saya nggak menyalahkan kok orang-orang yang berdoa rutin. Tapi dalam kerutinan itu, ada nggak sih makna doa yang ibu-ibu rasakan? Bahwa di dalam doa kita justru kita semakin dekat. Bukan cuma laporan. Tuhan tuh bukan komandan yang terima laporan. Ya, Tuhan tuh nggak butuh laporan kita. Tahu nggak sih Tuhan sama segala kehidupan kita hari demi hari? Tahu nggak kira-kira? Tahu. Putri dari pagi jalan dari rumah, terus makan mie ayam dulu. Contoh, makan mie ayam dulu, terus ke sini, terus baru KD, ntar nunggu sampai sore pulang. Itu Tuhan tahu nggak? Tahu. Jadi kita perlu laporan nggak? Bukan laporan, tapi justru kita menyadari dari setiap rutinitas kita, kegiatan sehari-hari kita, ada penyertaan Tuhan. Dan kita mengucap syukur. Itu bedanya. Jadi jangan hanya rutin. Jangan cuma laporan, Tuhan saya udah kesini makasih, selesai. Tuhan saya begini-begini. Enggak, Tuhan nggak butuh laporan. Tuhan butuhnya kita. Kita untuk apa? Kita untuk dekat sama Dia. Kita bisa membayangkan ya, bahwa manusia itu kan sebenarnya makhluk yang kalau mau dibilang tuh harusnya udah nggak ada. Kenapa? Karena kita berdosa. Kita semua berdosa. Nggak ada satupun dari kita yang nggak berdosa. Bener ya? Nah, ketika kita berdosa, hukumannya apa? Maut. Harusnya berarti manusia yang berdosa itu adalah mati. Hubungan dengan Allah sudah terputus. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Dengan segala daya, dengan segala cara, Tuhan menyelamatkan manusia. Untuk apa? Untuk memulihkan kembali hubungan yang tadinya rusak. Jadi dari sisi Tuhan kita bisa tahu bahwa Tuhan itu begitu rindu sama kita. Sama lah ya, mungkin dulu zaman-zaman pacaran. Ada ingat zaman-zaman pacaran? Ingat gak nih? Apa udah lama nih? Udah lupa. Ya, zaman-zaman mungkin kasmaran atau sama keluarga yang begitu dekat sama kita ya. Sedetik aja atau misalkan ya beberapa saat aja kita terpisah, kangen nggak? Kangen nggak misalnya? Kangen. Dalam beberapa waktu tertentu kita akan sangat merasakan kangen ya. Itu juga yang Tuhan rasakan. Tuhan tuh kangen sama kita. Kitanya yang kadang kagak. Itu PR-nya di situ. Kitanya mah kadang ingat Tuhan, ingat yang lain. Nah, jadi jangan sampai begitu. Sikap doa yang benar yang kedua adalah bahwa doa itu harusnya menjadi sikap spiritual kita, membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi dalam diri kita ini kan ada beberapa bagian ya. Salah satunya adalah sisi spiritual. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita berdoa itu justru tidak membuat sebuah sambungan atau koneksi dengan Tuhan, ya untuk apa kita berdoa? Doa akan kehilangan maknanya ketika itu hanya dilakukan sebagai sebuah rutinitas tanpa ada pemaknaan, tanpa ada kedekatan yang terbangun di dalamnya. Ya, jadi kalau kita mau membangun sebuah sikap doa yang benar, harusnya sikap doa itu menunjukkan atau membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan justru terkesan kitanya terbeban, tanda kutip jadi negatif, terbeban. Wah, belum doa nih, belum laporan sama Tuhan. Enggak. Tapi justru harusnya menjadi sebuah cara kita membangun kedekatan. Inilah sikap doa yang kedua. Yang ketiga, Ibu ya, sikap doa yang ketiga adalah bahwa di dalam doa kita bisa menyampaikan segala sesuatu karena kita punya
pengharapan. Nah, ini yang membedakan tadi ya, pengharapan dengan maunya kita. Pengharapan itu kita berangkatnya dari janji Tuhan. Jadi janji Tuhannya dulu kita pegang, apa? Baru kita sampaikan. Jadi doa itu nggak akan menjadi sesuatu yang egois, nggak akan menjadi sesuatu yang mengatur Tuhan, karena kita berangkatnya dari janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa sih? Apa? Ada yang tahu janji Tuhan itu apa? Ayo, wah pada nggak tahu nih janji Tuhannya apa nih? Wah harus dikatekisasi ulang nih. Nggak ya? Ya. Ada yang tahu janji Tuhan itu apa? Satu, ada yang tahu nggak? Lupa nih. Ya enggak ya? Oke, ya janji Tuhan itu ada banyak. Tetapi satu yang pasti, apa? Tuhan akan selalu beserta orang-orang yang berkenan kepadanya. Jadi, dalam doa itu ini yang harus kita pegang dulu. Jadi kita tidak mengharapkan misalnya bahwa dalam hidup kita akan selalu berkelimpahan. Nggak bisa. Dalam hidup kita akan selalu sehat, itu juga nggak bisa. Dalam hidup kita akan selalu bahagia, nggak bisa juga. Tetapi kita akan selalu bisa untuk bersama-sama dengan Tuhan. Itu janjinya. Janji yang diberikan kepada kita. Bahwa Tuhan akan selalu beserta kita dalam setiap musim kehidupan kita. Sama dengan apa yang dikatakan Abraham gitu ya, bahwa Abraham tuh bukan ngomong Tuhan dikurangin dong dari 50 ke 40 tanpa dasar yang jelas. Dasarnya itu udah jelas bahwa Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang benar. Tidak akan membinasakan orang-orang yang benar. Itu pengharapan yang Abraham pegang, lalu Abraham sampaikan kepada Tuhan. Jadi dalam sebuah doa yang benar, harusnya dilandasi dengan sebuah pengharapan. Pengharapan itu apa sih? Ya, pengharapan itu kalau dianalogikan ya, Ibu ya, itu seperti sebuah jangkar. Tahu ya jangkar ya? Jangkar kapal tahu? Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk megangin kapal, ya. Jadi ketika kapal itu berlabuh, ya, bersandar di pelabuhan, supaya dia nggak goyang ke sana ke sini, ya, maka diturunkan jangkar. Jadi jangkar itu fungsinya supaya apa? Supaya kapal itu tidak terombang-ambing. Itulah pengharapan. Apapun keadaan kehidupan kita, pengharapan itu akan memampukan kita melewati setiap gelombang kehidupan. Maka dalam doa kita menyampaikan pengharapan. Apa? Bahwa Tuhan akan senantiasa beserta kita. Sehingga apapun musim kehidupan kita nggak akan dibiarkan sendirian, kita tidak akan dibiarkan tergeletak, tidak akan dibiarkan menderita, karena ada Tuhan. Inilah sebuah pengharapan yang harusnya kita senantiasa percaya, senantiasa kita pegang. Jadi dalam doa tadi ada 3 ya, kita menyampaikannya dengan kerendahan hati. Lalu yang berikutnya, kita apa? Yang kedua tadi, membangun kedekatan. Yang ketiga, doa harus selalu didasari dengan pengharapan. Sehingga apapun yang kita doakan, itu akan menjadi sikap doa yang benar dan berkenan. Sama seperti yang kita lihat dalam teks kita, Abraham. Kan kalau dipahami kan sebenarnya Abraham lagi berdoa ya, lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan melandasi 3 hal ini, apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan nggak doanya? Ya sampai titik 10-nya dikabulkan. Tapi kan ternyata ada hal lain yang membuat Sodom dan Gomora tetap dihukum. Ya. Lalu apakah berarti doanya nggak dijawab? Belum tentu. Ya, karena jawaban Tuhan atas doa itu ada 4. Ayo, ada yang tahu nggak? 1.
Nunggu, maksudnya nunggu tuh gimana? Nggak langsung saat itu dijawab, nunggu. Yang kedua, jawab langsung. Oh, jawab langsung. Balikannya nunggu ya. Jawab langsung. Oh, masih dua lagi nih. Apa nih? Jadi ditolak. 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 Cintanya ditolak bukan ya. Doanya ditolak ya. Yang keempat, ditolak tapi nanti. Nah, ini yang paling membuat kita kadang kecewa sama Tuhan. Jadi ada sebuah cerita, Ibu ya. Ini ada orang, ya kita sebut saja Mr. T, bukan tulas tapi ya. Mr. T, ya Mr. T ini selalu berdoa sama Tuhan. Hari pertama dia berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran. Di hari itu juga, ya dia pulang-pulang, anaknya nangis, ngerengek-rengek, istrinya ngoceh-ngoceh. Ya, kira-kira itu hari pertama. Hari kedua, dia bikin, jangan minta kesabaran lah kalau gitu. Mana bisa sabar kalau ngadepin situasinya begitu. Ya, terus dia minta apa? Tuhan, hari kedua dia minta Tuhan, berikanlah hati yang mengampuni. Terus di hari itu juga kejadian. Apa kira-kira kejadiannya? Udah bisa nebak nggak? Kejadian, dia difitnah sama teman kantornya. Sampai akhirnya buat dia dipecat. Difitnah nih. Pasti sebel banget ya sama yang ngefitnah kan? Dua. Itu hari kedua. Ini baru hari kedua nih. Hari ketiga, dia berdoa supaya Tuhan beri saya kemakmuran. Ya, hari ketiga. Di hari itu juga ternyata dia baru tahu bahwa orang tuanya ninggalin utang. Kalau warisan mah seneng. Nggak jadi cerita. Ninggalin utang. Ya. Jadi hari ketiga dia minta kemakmuran malah ditinggalin utang. Nah, hari keempat dia mulai kapok doa minta yang baik-baik. Balik aja lah doanya. Minta yang baik-baik selalu kejadiannya sebaliknya. Jadi hari keempat dia minta apa? Tuhan, biarkan aku jadi orang jahat. Dia pikir, pasti nanti akan jadi orang baik. Ya kan mikirnya gitu ya. Orang kemarin doanya bener-bener semua, tiba-tiba kejadian kebaliknya. Kalau doa minta yang sebaliknya mungkin beneran jadi yang baik. Ya. Lalu kemudian di hari keempat dia doa, Tuhan, aku minta jadi orang jahat. Jadi orang jahat aja lah Tuhan. Nah, diharapannya supaya dia jadi orang baik. Beneran. Di hari itu, dia keciduk polisi karena diduga ya ikut dalam sebuah komplotan penjahat. Walaupun dia nggak ngelakuin ya. Jadi diciduk sama polisi. Beneran jadi orang jahat nggak? Iya, beneran jadi orang jahat. Orang keciduk polisi. Ya. Kalau dari cerita ini ya, menurut ibu-ibu semua, doanya dikabulin nggak sih sama Tuhan? Dikabulin ya. Hari pertama minta apa? Kesabaran. Ya bener, dikasih ujian. Hari kedua minta apa? Pengampunan. Bisa nggak dia mengampuni? Ya itu ujiannya. Hari ketiga minta kemakmuran, karena baru dipecat ya. Minta supaya kebutuhan tercukupi. Malah dapatnya hutang. Dikabulin nggak? Ayo, kabulin nggak? Enggak. Hari keempatnya minta jadi penjahat. Dikabulin nggak sama Tuhan? Kabulin. Nah, inilah bahayanya kalau kita tidak berdoa dengan kesadaran penuh. Ya. Bahwa kadang doa kita itu kita asal ngejeplak aja, asal ngeceplos aja. Yang penting ngomong sama Tuhan. Jangan, hati-hati dengan mulut kita. Mulut itu bisa jadi sumber berkat sekaligus sumber kutukan. Jadi hati-hati dalam kita berkata-kata, hati-hati dalam kita menyampaikan sesuatu sama Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu Tuhan tuh akan mewujudkan dan segera, atau mewujudkannya nanti,
Atau Tuhan tuh akan tidak mewujudkan dan akan segera ketahuan, atau Tuhan tidak akan mewujudkan tapi nanti ketahuannya. Kita nggak tahu jawaban apa yang akan Tuhan kasih. Maka dalam berdoa kita perlu sikap doa yang benar. Jangan sampai kita salah jalan, kayak orang tadi nih, saya Mr. T nih. Jangan sampai kita juga terlalu berlebihan, ya artinya terlalu berlebihan, selalu minta dan minta, akhirnya Tuhan tuh jadi kayak mesin uang, mesin cetak uang, padahal bukan demikian pemahamannya benar. Tapi biarlah Tuhan itu selalu dekat sama kita. Supaya apa? Supaya sekalipun kita dalam satu momen kita terpuruk, kita bahkan nggak bisa ngomong dengan kata-kata kita, Tuhan bisa lihat isi hati kita. Dan Tuhan yang akan menjawab. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan kelegaan dan memberikan damai sejahtera untuk umat-umatnya yang percaya dan berpegang penuh pada janji Tuhan. Maka selamat menjalani sikap doa yang benar, dan kiranya doa kita selalu diperkenankan dan layak di hadapan Tuhan. Amin. Satu teduh sejenak bagi kita.